para sahabat untuk dengarkan himbaunya. Siapa saja yang pernah ia sakiti, agar membalas padanya sebelum balasan di hari akhir yang kelak akan tiba. Dialah kekasih Allah, dialah utusan Allah, dengan akhlak yang amat mulia. Ia teladan umatnya, tiada yang kan membalas sayang umatnya tak terbatas. Saat tiba hari akhir nanti, ia akan beri syafaat bagi umatnya. Aku sambut kedatanganmu, ya Rasulullah, yang mencintai umatnya lebih dari dirinya sendiri. Rinduku kepadamu, ya Rasul, ku ingin berdampingan denganmu di surga. Terimalah salam rinduku kepadamu, ya Rasul. Siapa saja yang pernah ia sakiti, agar membalas padanya sebelum balasan di hari akhir yang kelak akan tiba. Dialah kekasih Allah, dialah utusan Allah, dengan akhlak yang amat mulia. Ia teladan umatnya, tiada yang kan membalas sayang umatnya tak terbatas. Saat tiba hari akhir nanti, ia akan beri syafaat bagi umatnya. Dialah kekasih Allah, dialah utusan Allah, dengan akhlak yang amat mulia. Ia teladan umatnya, tiada yang kan membalas sayang umatnya tak terbatas. Saat tiba hari akhir nanti, ia akan
فإنك غافر الذنب عظيم. Selamat siang Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia dan senantiasa harus kita lakukan. Jaga jarak minimal 1,5 meter, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, siap selalu dengan hand sanitizer, jaga kebugaran tubuh dan konsumsi vitamin secara teratur, hindari berbagi pemakaian barang pribadi, dan tidak lupa untuk saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin, dapat kami informasikan bahwa dalam penyelenggaraan acara ini, segenap kru dan pengisi acara yang bertugas senantiasa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan telah melakukan tes bebas COVID-19 sebelum kegiatan berlangsung. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk menjaga kelancaran acara hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa tata tertib pelaksanaan acara. Bapak Ibu dimohon menggunakan virtual background yang telah dikirimkan panitia bersama dengan undangan atau yang tercantum dalam kolom chat Zoom saat ini. Bapak Ibu dimohon untuk tetap mengaktifkan fitur kamera, on cam dan on face, dan mematikan fitur mikrofon selama acara berlangsung. Mohon berkenan untuk menggunakan format penamaan, nama Satker, underscore, nama Bapak atau Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa sesaat lagi.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هدي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nurul basari wa diyaiya وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hamil wa min dhummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan pengaturan aktivitas dan mobilitas. Pandemi kali ini benar-benar membuat aktivitas terbatasi. Sekedar melepas rindu untuk bertemu, seakan ada yang menghalangi. Tapi, kita harus tetap kuat untuk berkompromi dengan situasi ini. Dulu, jauh sebelum pandemi, melepas rindu bisa dengan bertemu, mengenang yang sudah berpulang, melalui rapalan doa-doa yang sayup-sayup terdengar. Pak, nek makame Simbah diresiki ngene, apa Simbah nggih remen? Ya Simbah seneng no. Aja lali didongake ya. Nggih, Pak. Suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan terasa dekat tanpa ada sekat yang membatasi. Iki sidone bablas padusan to. Sidono. Heeh. Kowe wis pamit karo bapak ibumu, Durung? Wis. Wes, ayo kita mangkat ke kesoren. Yo. Bersama-sama menyongsong bulan suci. Penuh semangat menjalani ritual bersih diri. Mensyukuri nikmat yang diberi, serta memperkuat iman dan takwa diri ini. Meskipun kini pandemi, tetap yakin kita bisa beradaptasi demi menyambut hadirnya bulan suci. Menawi dalam gak ada lepat, nyuwun pangapunten nggih Bu, Pak. Yo le, podo-podo. Sing penting sehat. Ojo lali ibadah ditingkatne ya.
lan sedekah ditambahi ya Cah Bagus. Sing penting Ramadan tahun iki dadi wong sing luwih becik. Terima kasih ya Allah telah dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Semoga bulan suci ini bisa menempa saya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Ayahanda Peri Warjio beserta Ibu Ririn Peri Warjio. Yang kami muliakan Ketua Umum PBNU periode 2002 sampai 2007, Kiai Haji Yahya Hoil Stakuf. Yang kami hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Waluyo, Bapak Doni Primanto Yuwono, Bapak Juda Agung dan Ibu Aida S. Budiman beserta pasangan. Yang kami hormati Ustadz Abdul Minan Ahmad Fauzi, Bapak Ibu Asisten Gubernur Bank Indonesia dan Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja, Ketua dan Pengurus PPBI, IPB dan PPB, serta keluarga besar Bank Indonesia yang berbahagia. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Perkenalkan saya Rahmi Mabruri dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta rekan saya. Saya Nadira Titalia dari Departemen Internasional. Izinkan kami memandu acara Tarhib Ramadan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perayaan Tarhib Ramadan 1443 Hijriah Bank Indonesia tahun ini mengusung tema menyambut Ramadan sebagai wujud peningkatan kualitas diri insan Bank Indonesia menuju better person, better leader, dan better friend guna mencapai kemaslahatan negeri. Tema ini diharapkan dapat lebih memotivasi dan menambah semangat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, telah kita saksikan bersama persembahan istimewa lantunan sholawat dari pengurus BI Religi dan video flashback tentang keceriaan masa kecil dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kita lihat ada ritual padusan dan ritual nyadran nih teman-teman, yang merupakan ciri khas masyarakat Solo dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Video tadi merupakan kerjasama antara KPWBI Solo dengan Panitia Tarhib Ramadan 2022. Oh iya, betul sekali Nadira. Kita lihat di Zoom juga Ayahanda Gubernur bersama Ibu dan para ADG bersama pasangan kelihatan kompak sekali ya dengan busana Muslim Sarimbit. Nah ini kalau kita mau tahu lebih nih Nadira ya, ini merupakan kombinasi tenun ulap doyo dengan bordir motif Dayak. Tenun doyo ini berasal dari serat tanaman doyo dari Tanjung Isuk, Kutai Barat. Wah tentunya go green dan sustainable sekali nih dalam pembuatannya. Nah busana yang kita berdua pakai ini juga Mas Rahmi, ini merupakan batik khas Samarinda. Ini merupakan hasil karya UMKM binaan KPWBI Samarinda, Kalimantan Timur. Tentunya kita bangga sekali ya memakai produk hasil karya anak negeri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Wa idza quri'atul Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh juara 1 MTQ Internasional 2021 London. Kepada Ustadz Abdul Minan Ahmad Fauzi, dengan hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
الصبح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khair katsir kepada Ustadz Abdul Minan Ahmad Fauzi yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran di Jumat siang penuh barokah ini. Semoga dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan rahmat dan pahala sebagaimana yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tarhib Ramadan 1443 Hijriah di Bank Indonesia. Kepada Bapak Faris Budiawan, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio beserta Ibu Ririn Peri Warjio. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 yang insya Allah akan memberikan tausiah pada acara hari ini. Yang kami hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, Anggota Dewan Gubernur Bapak Dodi Budi Waluyo, Bapak Doni Primanto Juwono,
Bapak Yuda Agung dan Ibu Aida S. Budiman beserta pasangan. Yang kita banggakan, Ustadz Abdul Minan Ahmad Fauzi, juara 1 MTQ Internasional London tahun 2021, yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Kitabullah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Asisten Gubernur, pimpinan Satuan Kerja, dan keluarga besar Bank Indonesia yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayahanda Gubernur, anggota Dewan Gubernur dan hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah melaporkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bagian dari program Bank Indonesia Religi, tema yang diusung dalam rangkaian kegiatan Ramadan dan Idul Fitri, atau kita menyebutnya dengan Rabani tahun 2022, adalah memperkuat ketakwaan berlandaskan tauhid dalam membentuk karakter pegawai yang akhlakul karimah menuju rahmatan lil alamin. Dalam merumuskan tema tersebut didasarkan pada framework pola pikir yang senantiasa mengedepankan esensi dan target kegiatan Ramadan yang ingin kita capai, dengan tetap menjaga harmonisasi dalam bingkai program BI Religi serta penguatan nilai-nilai strategis Bank Indonesia guna menciptakan pemimpin insan Bank Indonesia yang profesional, dapat dipercaya, beriman, berakhlak mulia untuk menjadi better person, better leader, dan better friend. Yang kedua, rangkaian kegiatan Rabani 2022 akan dimulai pada hari ini, Jumat 1 April, yang insya Allah nanti diakhiri pada 1 Mei 2022. Kita menggunakan 4 pendekatan, 4 pilar, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Seluruh aktivitas, kajian, kegiatan sosial, maupun lomba-lomba yang nanti kita akan selenggarakan bertujuan untuk membangun ketakwaan dan karakter pegawai Bank Indonesia yang didasari oleh sifat-sifat mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seiring dengan era digital dan pola kenormalan baru sebagai tatanan dan budaya untuk tetap produktif, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan, kegiatan Rabani 2022 mengambil langkah proaktif untuk penyediaan platform Rabani One Click. Satu sentuhan kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Yang ini memberikan kemudahan bagi kita, keluarga besar Bank Indonesia, dalam mengakses informasi seluruh kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Kita menyebut dengan tagline anyone, anywhere, dan anytime. Selain itu, pemanfaatan QRIS sebagai layanan ZIS, zakat, infak, dan sodako, berbasis digital, baik di kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia seluruh dunia, ini juga masih terus kita lanjutkan. Ayahanda Gubernur, anggota Dewan Gubernur, dan hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam seluruh rangkaian kegiatan Rabani 2022, panitia melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak keluarga besar Bank Indonesia, IPB, PPB, PPBI, IRBI maupun mitra kerja strategis Bank Indonesia. Dengan dukungan penyediaan infrastruktur fisik dan teknologi informasi, seluruh siar aktivitas Bank Indonesia Religi Islam dan Rabani 22 insya Allah akan kita pusatkan di Masjid Baitul Ihsan. Izinkan kami atas nama panitia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan Ayahanda Gubernur, seluruh anggota Dewan Gubernur,
seluruh pimpinan satuan kerja sehingga kegiatan pada hari ini dan insya Allah rangkaian kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, kemuliaan, dan pahala yang berlipat kepada Ayahanda Gubernur, anggota Dewan Gubernur, serta seluruh keluarga besar Bank Indonesia. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan Ayahanda Gubernur berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus melakukan kick-off sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan Rabani 2022 pada Ramadan 1443 Hijriah. Akhirul kalam, tidak ada gading yang tak retak. Kami penyelenggara kegiatan tentu memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami memohon agar kiranya Ayahanda Gubernur, anggota Dewan Gubernur dan hadirin dapat membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video program Rabani dan pesan Ramadan dari Ayahanda Gubernur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk rasakan berbagai semarak menyambut Ramadan di Bank Indonesia. Resapi makna Ramadan dengan mendalami berbagai majelis ilmu. Akses semua informasi terkait Rabani 1443 Hijriah pada ujung jari. Menyemarakan bulan Ramadan dengan berbagai lomba dan kegiatan yang bermakna, namun tetap fun. Berbagi berbagai limpahan kebaikan dan keutamaan dengan sesama, untuk meningkatkan kualitas diri menuju insan yang akhlakul karimah. Selanjutnya, agar lebih memantapkan semangat kita untuk menyambut Ramadan, mari kita simak pesan dari Ayahanda Gubernur Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati wal iman wal islam wal ihsan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati seluruh rekan-rekan Dewan Gubernur, seluruh asisten gubernur dan keluarga besar Bank Indonesia dari seluruh dunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci ini dengan penuh kekhusyukan. Marilah kita tenangkan pikiran kita, kita teduhkan hati kita, dan kita sucikan jiwa kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa tulus, saya memohon maaf atas segala kesalahan dan dosa yang sengaja dan tidak disengaja. Mari kita saling memaafkan menyambut bulan suci Ramadan ini. Rekan-rekan anggota Dewan Gubernur dan seluruh keluarga besar Bank Indonesia, setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu bulan penuh untuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai derajat ketakwaan yang tinggi. Mari dengan semangat itu kita semarakkan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi lebih spesial dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kita jadikan sebagai sebulan penuh menempa kita agar menjadi pribadi lebih baik, pemimpin lebih baik, dan sahabat lebih baik. Mari sebulan penuh ini kita membangun pemimpin-pemimpin dan pegawai Bank Indonesia yang better person, better leader, better
friend. Oleh karena itu, pada Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, kita semarakkan bulan penuh dengan gerakan Rabani, Ramadan Berkah bersama Insan BI. Seluruh panitia BI Riji telah mempersiapkan program-program yang spesial agar betul-betul Rabani, agar betul-betul kita meningkatkan derajat ketakwaan kita menjadi better person, better leader, better friend. Pertama, bahwa setiap minggu pada sebulan penuh kita akan memaknai dan meneladani akhlak mulia tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada minggu pertama kita akan secara penuh memfokuskan untuk memahami, memaknai, dan insya Allah mengamalkan sidik untuk membangun pemimpin Bank Indonesia dan pegawai Bank Indonesia yang jujur, berintegritas, yang penuh dedikasi, dan tentu saja mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama tauhid, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah minggu pertama, sidik. Minggu kedua adalah amanah. Kita akan mendalami dan insya Allah sebagai bekal kita mengamalkan agar kita menjadi pemimpin yang semakin amanah. Meniatkan dan mendedikasikan tugas-tugas kita di Bank Indonesia sebagai amanah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar maksimal, karya-karya terbaik, semuanya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dapat dipercaya al-amin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladankan dan menuntun kita. Minggu ketiga kita akan fokus kepada fatana, yaitu agar kita terus meningkatkan ilmu pengetahuan, berpikir strategis, merencanakan hidup kita untuk lebih baik, mendedikasikan mandat Bank Indonesia dan juga keberkahan keluarga di rumah maupun di kantor. Berpikir strategis, merencanakan, itulah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang fatana. Minggu keempat kita akan fokus kepada tablik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara baik, tolong menolong, nasihat menasihati, dan saling menyayangi sebagai keluarga besar Bank Indonesia di kantor maupun di rumah, menumbuhkan cinta, kasih, sayang. Tablik itulah sifat dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sebulan penuh ini kita tingkatkan derajat ketakwaan untuk better person, better leader, better friend dengan meneladani 4 tuntunan sifat dan karakter pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidik, amanah, fatanah, dan tablik. Untuk itu, sebulan penuh ini kita akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan ritual, puasa, tadarus, maupun juga zakat, infak, sedekah, tapi juga kegiatan-kegiatan kajian melalui Bank Indonesia, BI Riji, Eksekutif, Binar Milenial, Samara, dan jangan lupa ngaji bareng dengan ayahanda setiap minggu. Kita juga akan mengadakan perlombaan-perlombaan. Mari saya ajak semuanya, ayahanda ajak semuanya, semarakkan Ramadan dengan perlombaan. Perlombaan itu saja membaca puisi ayahanda, menggubah lagu-lagu religi, spiritual Islam, dan itu saja untuk memberikan tausiah, berpidato, speech, supaya semakin tablik.
Dan untuk semuanya itu kita juga akan mengunjungi pesantren, meningkatkan kepedulian sosial kita. Dan rangkaian-rangkaian kita sudah siapkan. Dari mulai tahib Ramadan, nuzulul Quran, gema takbir, dan insya Allah kita sholat Idul Fitri Ramadan 1443 Hijriah. Mari, ayo Bu Desri Damayanti, seluruh rekan-rekan Dewan Gubernur, Asisten Gubernur, seluruh pimpinan Departemen, keluarga besar Bank Indonesia, ayo bangun, siapkan untuk Ramadan tahun ini spesial loh. Spesial Ramadan untuk sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Meladani Rasulullah menjadi pemimpin Bank Indonesia yang better person, better leader, better friend. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kita semua dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini dengan penuh rahmat, penuh ampunan, dan keberkahan, menjalankan mandat Bank Indonesia untuk rahmatan lil alamin, kemajuan kebaikan bagi bangsa, negara, masyarakat, lembaga, dan keluarga besar Bank Indonesia. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Rabani 1443 Hijriah. Serta tentunya pesan Ayahanda untuk kita semua dalam menyambut Ramadan kali ini. Masya Allah ya Nadira, seluruh kegiatan Ramadan di Bank Indonesia setiap tahunnya selalu ada scale up. Betul sekali nih ya Mas Rahmi. Nah semoga seluruh kegiatan tadi dapat mendorong kita semua untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berkebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Khususnya dalam menggapai cinta ilahi di bulan suci Ramadan. Dan kali ini insya Allah kita akan semakin menjadi insan Bank Indonesia yang berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama arahan dari Ayahanda Gubernur Bank Indonesia. Kami juga mohon berkenan kepada Ayahanda Gubernur untuk dapat melakukan peresmian beberapa program, yaitu Rabani One Click, Ikhtiar, investasi untuk kehidupan terbaik di akhirat, cinta Quran, cinta dan rindu terhadap Al-Quran, serta Kris Ramadan. Untuk itu, kepada Ayahanda Periwarjio, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Gurunda Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah kepada saya. Gus, terima kasih matur nuwun. Ini muridnya, santrinya perlu diberikan tausiah, dibimbing terus. Termasuk juga ini ada rekan-rekan Dewan Gubernur bersama keluarga, seluruh asisten gubernur, keluarga besar Bank Indonesia yang alhamdulillah ini 2.200 jamaah yang ikut tarhib Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita memulai Bismillahirrahmanirrahim menyelenggarakan tarhib Ramadan. Insya Allah kita juga akan memulai Ramadan. Kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari sekali lagi saya ingin mengajak jadikan Ramadan tahun ini betul-betul Rabani,
yang insya Allah kita menjadi orang yang memiliki sifat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebulan penuh ini kita terus meningkatkan derajat ketakwaan kita menjadi better person, better leader, better friend. Better person tentu saja yang memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercermin dari sifat-sifat kita yang integritas, yang mendedikasikan hidup kita untuk mengabdi dan tentu saja jujur, adil. Better leader untuk semakin kita bisa menjalankan mandat Bank Indonesia, memberikan kemaslahatan bagi negara, bangsa, masyarakat, lembaga, dan keluarga untuk semakin rahmatan lil alamin, menjadi better friend, menjadi sahabat lebih baik, tolong menolong, sayang menyayangi, dan tentu saja untuk berkeadilan sosial. Oleh karena itu, singkat saja, karena tadi sudah saya menyampaikan amanah, saya sampaikan 3 hal penting ini yang saya singkat menjadi NIP. Tidak nomor induk pegawai, tapi 1, luruskan niat. Mari kita perkuat niat mulai hari ini. Kita bersihkan hati kita, pikiran kita. Mari bismillah, kita saling memaafkan, istighfar, kita bersihkan jiwa kita untuk memasuki bulan Ramadan ini. Sekali lagi, kami semuanya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita maafkan, bersih pikiran, sucikan jiwa, bersih diri. Mari bismillah, luruskan niat. Mari jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang spesial menjadi Rabami. I adalah ikhtiar maksimal. Ayo, selama sebulan ini tentu saja jangan hanya puas untuk lapar dan dahagia. Mari kita ikhtiar maksimal untuk beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ikuti tentu saja program-program BI Energy. Target kita bagaimana Ramadan ini bisa semakin sidik untuk minggu pertama, untuk semakin amanah di minggu kedua, kemudian fatanah di minggu ketiga, dan tablik di minggu keempat. Inilah tema-tema yang akan kita lakukan Rabani. Ayo semua ikhtiar maksimal, ya. Ojo turu wae terus, ayo bangun semuanya. Ayo semangat Ramadan 1443 Hijriah dengan Rabani. Itulah I, ikhtiar maksimal. Nomor 4 apa? Nomor 4 apa, Endah Budwi Saparina? Yaitu adalah P. Apa itu P? Yaitu partisipasi. Ya, semua pimpinan Dewan Gubernur, asisten gubernur, dan juga seluruh keluarga besar Bank Indonesia, ayo partisipasi, giat untuk bisa sedekah, infak, ikutin berbagai program-program yang tadi sudah diumumkan. Ada lomba-lomba dalam Rabani. Ayo semuanya, lombanya apa lagi? Selaras senandung lagu BI Regi antar saker ada. Lomba tilawatil Quran untuk pegawai dan buah hati ada. The power of we, the peace of wonderful movement in Ramadan of we. Apalagi Taibah, tematik short video a day in my life bersama Ramadan. Demikian juga Let's Pray dan juga Pesona Binar yang nggak boleh ditinggalkan, ngaji bareng dengan ayahanda setiap minggu malam. Jadi nomor 3, ayo semuanya P, partisipasi maksimal berbagai program-program yang ada, termasuk juga IPB, PPBI, korwil-korwil di wilayah, semua partisipasi. Itulah singkatnya. Mari kita semakin Rabani di bulan Ramadan ini untuk bisa lebih spesial. Mari kita terus memperkuat agama tauhid menjadi better person, rahmatan lil alamin menjadi better leader, dan juga berakhlak mulia menjadi better friend. Mari kita terus tingkatkan sidik, amanah, fatanah, dan tabligh supaya kita kita semakin takwa. Ingat pesan ayahanda, NIP hari ini dan terus sebulan ini, niatkan, luruskan niat. Itu yang kedua, I, ikhtiar maksimal. Ayo sebulan kita terus tidak hanya berpuasa tapi memuliakan Ramadan ini, dan P, partisipasi. Ya, itu adalah NIP. Siap ya Budwi semuanya ya, asisten gubernur semua siap-siap NIP semuanya. Dan untuk itu dengan selanjutnya
dengan memohon bimbingan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini selanjutnya, saya akan meluncurkan 4 program utama dari Rabbani 2022. 1. Rabbani on Click. Platform digital sebagai akses yang memanfaatkan SharePoint, membuat informasi Rabbani ada dalam satu genggaman. Ikhtiar investasi untuk kehidupan terbaik di akhirat yang terdiri dari wakaf produktif, wakaf sosial, dan wakaf Al-Quran. Cinta Quran, bagaimana kita terus semakin mencintai dan rindu terhadap Al-Quran dengan meningkatkan literasi bersama untuk mentadaburi Al-Quran. Dan Kris Ramadan, menyebarkan kebaikan dengan mudah bersama Kris. Mari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semuanya saya launchingkan, saya luncurkan, dan mari kita mendengarkan, memahami dan mengamalkan tausiah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Gurunda Gus Yahya. Sebelum itu, kawan-kawan, mari kita launching program-program tadi. Silakan untuk bumpernya, untuk launching panitia. Silakan. Rabbani 2022 mendukung terbentuknya insan BI yang better person, better leader, dan better friend dengan berbagai kebaharuan. Akses semua informasi terkait Rabbani 2022 pada ujung jari dengan Rabbani One Click. Bahu-membahu membangun kesejahteraan umat dengan ikhtiar. Tingkatkan literasi religi dengan memahami kalamullah lebih baik dengan cikur. Sebarkan kebaikan dengan lebih mudah, dengan jangkauan yang lebih luas dengan Kris. Untuk memperkuat ketakwaan berdasarkan tauhid dalam membentuk karakter pegawai yang akhlakul karimah menuju rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya, terima kasih matur nuwun untuk kehadirannya. Gus Yahya, kawan-kawan, tolong disambungkan. Ini kok terhenti. Assalamualaikum Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya, terima kasih matur nuwun. Ini kerso untuk memberikan tausiah kepada saya yang masih harus dibimbing. Ini 2.200 seluruh Dewan Gubernur bersama keluarga, asisten gubernur, dan keluarga besar Bank Indonesia dari seluruh dunia nih Gus, untuk siap mendengarkan tausiah, bimbingan, arahan, dan wejangan dari Gus Yahya yang insyaallah memberikan keberkahan untuk acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah ini. Monggo Gus Yahya untuk memberikan tausiah, sekaligus nanti kami juga mohon doa dari Gus Yahya. Matur nuwun Gus Yahya, monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma abad, yang saya hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, Pak Periwarjio, para anggota Dewan Gubernur beserta Ibu, para pejabat, karyawan, dan keluarga besar Bank Indonesia di seluruh dunia yang saya hormati. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua kaum mukminin. Mudah-mudahan kita bisa sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang sempurna.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bantuan kepada kita untuk mengembangkan diri menjadi manusia-manusia yang lebih baik, antara lain dengan menetapkan sejumlah bentuk peribadatan-peribadatan atau ritual-ritual yang dijanjikan akan menghasilkan tujuan-tujuan kebaikan tertentu. Maka biasanya sebagian besar peribadatan, amal-amal ibadah yang ditetapkan, dijelaskan pula apa tujuannya. Sholat misalnya, dikatakan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang salah, yang mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena dengan sholat itu kita mengingat Allah, kita mengingat ajal yang sewaktu-waktu bisa datang, dan karena itu, karena ingat kepada Allah dan ingat kepada ajal itulah, maka kita tentu akan tidak tega atau kehilangan gairah untuk berbuat kesalahan, berbuat hal-hal yang terlarang, ya, berbuat hal yang buruk dan mungkar. Zakat misalnya dikatakan kaila yakuna dulatan bainal aghnya'i minkum, supaya harta dunia itu tidak hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya saja. Jadi ini untuk mendorong adanya terjadinya pemerataan ekonomi. Nah, puasa dikatakan tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendidik kita, untuk melatih kita di dalam ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diwajibkan puasa, dengan melakukan puasa itu ya semoga kita bisa bertakwa. Jadi puasa ini merupakan ajang pendidikan, ajang berlatih bagi kita untuk bertakwa. Dan semua tujuan-tujuan itu bisa dievaluasi. Kita bisa melakukan evaluasi apakah tujuan-tujuan dari amal ibadah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh bisa tercapai dengan baik atau tidak. Sesudah sholat kita bisa evaluasi apakah kita merasa kehilangan gairah untuk berbuat maksiat, apakah kita kemudian merasa tidak tega untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itu menjadi evaluasi bagi kita. Kalau sholat kita memang sudah benar, sudah baik, sholat yang sungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat ajal yang bisa datang sewaktu-waktu, tentu itu dengan sendirinya akan meruntuhkan segala keinginan untuk berbuat maksiat, berbuat buruk, berbuat kesalahan. Nah, demikian juga puasa. Puasa ini adalah ibadah yang hanya bisa diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa berpura-pura puasa ya, tanpa bisa ditandai apakah dia puasa beneran atau tidak. Sementara untuk ibadah yang lain, sholat misalnya, orang bisa berpura-pura salat, ya, dan salatnya itu bisa secara teknis dianggap sah, tapi mungkin dia tidak sungguh-sungguh melakukannya dengan ikhlas. Tapi orang lain
melihat bahwa dia melakukan sholat. Haji misalnya, orang sekarang bisa pergi haji dengan mudah, dan kemudian dengan haji itu dia pulang dengan penanda sebagai seorang haji, dan mungkin di tengah masyarakat gelar haji itu memberikan privilege tersendiri, tapi mungkin saja orang yang bersangkutan melakukannya tidak dengan ikhlas, tapi mengharapkan privilege dari gelar haji itu sendiri. Nah, sedangkan puasa tidak ada yang bisa mengetahui kita sungguh-sungguh puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja di depan orang lain, di depan orang banyak, seseorang menolak untuk makan minum, tapi ketika sendirian dia makan minum sepuasnya dan orang tidak bisa menandai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah sebetulnya inti dari latihan takwa kita. Bahwa kita melakukan sesuatu semata-mata karena kita taat kepada Allah dan hanya karena Allah. Kalau ketika berpuasa itu walaupun sendirian, kita tetap menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu artinya kita sungguh-sungguh berpuasa karena Allah. Nah, seperti inilah yang diharapkan akan memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa itu akan membuat kita menjauh dari hal-hal yang terlarang, menjauh dari dosa-dosa. Karena takwa itu dalam bahasa Arab, itu asalnya dari ittaqo. Ittaqo itu satu bentuk kalimat yang akar kalimatnya itu, akar katanya adalah waqo. Waqo itu artinya menghalangi, ya, penghalang. Jadi kalau ittaqo itu artinya menjadikan diri kita terhalang dari dosa. Maka bertakwa kepada Allah itu artinya menjadikan diri kita ini terhalang dari dosa. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Nah, ini yang menjadi landasan dari seluruh peribadatan kita kepada Allah. Bahwa kita bisa melakukan amal ibadah apapun, ini karena takwa kepada Allah. Nah, takwa itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada orang yang lebih bertakwa, ada orang yang kurang bertakwa. Tapi hanya Allah sendiri yang mengetahui. Karena diri kita dan Allah sendiri yang mengetahui seberapa besar takwa kita kepada Allah itu. Nah, di samping bahwa puasa ini merupakan wahana melatih kita bertakwa, puasa ini dilakukan di bulan Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana amal ibadah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa seandainya orang tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, orang tentu ingin agar sepanjang tahun ini Ramadan semua. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan 1 bulan saja Ramadan untuk kita, dan ini sebetulnya sudah cukup dahsyat ya, keutamaannya bagi kita semua. Nah, maka terkait dengan keutamaan bulan Ramadan ini, para ulama juga menganjurkan agar kita memperbanyak amalan-amalan yang dikatakan sebagai fadhailul amal. Amal-amal yang utama, yang tidak wajib, tapi utama. Amal-amal yang baik, yang disunahkan, dianjurkan untuk dilakukan. Seperti sholat tarawih misalnya, atau tadarus Quran, dan amal-amal ibadah sunnah yang lain. Kalau puasanya kan wajib,
Sholat 5 waktu wajib, zakat wajib. Nah, fadhailul amal ini amalan-amalan yang tidak wajib tapi punya nilai utama. Nah, kita dianjurkan selama bulan Ramadan ini untuk memperbanyak melakukan fadhailul amal ini, amalan-amalan sunnah ini, karena dijanjikan bahwa amal-amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat lebih dari yang dilakukan pada hari-hari lain, pada hari-hari biasa. Nah, tapi pada saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya afdholiyatul amal. Kalau tadi fadhailul amal, ada yang namanya afdholiyatul amal, yaitu amal yang lebih utama daripada yang lain. Nah, soal afdholiyatul amal ini, amal yang lebih utama dari amal yang lain, ini setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada kedudukan, pada keadaan orang yang bersangkutan. Nah, kalau kita buat kategori misalnya di antara kita ini, di antara orang-orang dalam masyarakat di sekitar kita ini, misalnya ada kategori orang yang alim, yaitu orang yang memang memiliki ilmu yang banyak, khususnya ilmu-ilmu syariah. Nah, orang yang alim seperti ini afdholiyatul amal yang tepat baginya adalah ta'lim, yaitu mengajar. Maka kita bisa melihat bahwa para ulama di pesantren-pesantren setiap bulan puasa biasanya menambah jadwal mengajar mereka. Karena ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar dari fadhailul amal itu, tetapi memilih amal yang lebih utama untuk mereka, dan karena mereka itu adalah ulama, orang-orang yang alim dalam ilmu-ilmu syariah khususnya, maka mereka memilih mengajar, menambah waktu mengajar selama bulan Ramadan ini. Nah, ada orang yang masuk kategori kelompok yang masuk kategori muta'alim. Muta'alim ini pelajar, orang yang sedang belajar. Nah, afdholiyatul amal, amal yang paling utama untuk seorang pelajar ya belajar. Jadi lebih banyak belajar daripada melakukan amal-amal yang lain. Jadi misalnya kalau di pesantren-pesantren, para ulama itu mereka tidak menganjurkan santri-santri, murid-murid yang belajar di sana untuk terlalu banyak melakukan riyadhah ya, atau tirakat yang berlebihan, tidak menganjurkan untuk berwirid yang terlalu panjang, tapi selalu menegaskan supaya rajin-rajin belajar. Karena belajar memang afdholiyatul amal untuk mereka yang masuk dalam kelompok muta'alim. Nah, ada orang yang ya masuk dalam kategori abid. Ini orang yang memang sudah berkecukupan dan tidak punya tanggungan apa-apa, tapi untuk mengajar masih kurang ilmunya, untuk belajar sudah kurang kekuatan baik fisik maupun akalnya ya, karena usia dan sebagainya. Maka yang paling utama bagi orang semacam ini adalah melakukan ibadah-ibadah mahdhah itu, ya, melakukan amal-amal ibadah. Ini yang disebut abid, orang yang beribadah. Nah, ada juga orang yang mungkin keadaan hidupnya tidak terlalu beruntung, ya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia harus bekerja, harus selalu bekerja. Ini orang-orang yang disebut sebagai mutaharrif, orang yang kalau bekerja sehari dapat hasil, sehari itu juga habis. Dan kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhannya hari itu. Kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Ini afdholiyatul amal bagi orang seperti ini ya bekerja, mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya hari itu. Nah, ada orang yang kategorinya seperti Bapak Ibu sekalian di Bank Indonesia ini, yaitu
kelompok wali, bukan wali tapi wali. Kalau wali itu artinya kekasih, waliullah itu kekasih Allah. Kalau wali ini orang-orang yang memegang urusan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang memegang urusan dan bukan urusan sembarangan. Urusan yang luar biasa penting bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena di tangan Bapak Ibu sekalian inilah kehidupan perekonomian negara ini sangat bergantung. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kelompok wali. Nah, orang yang masuk kelompok wali ini afdholiyatul amal atau amal yang paling utama bagi kelompok seperti Bapak sekalian ini adalah mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan urusan yang diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu yang paling utama, lebih utama yang dari yang lain. Ya. Jadi Bapak bekerja di kantor, mengerjakan macam-macam tugas di kantor, itu lebih utama, jauh lebih utama daripada misalnya tadarus Quran. Ya. Daripada misalnya pengajian, itu lebih utama. Ya. Jadi ya, maka saran saya kegiatan-kegiatan di luar tugas-tugas kantor itu ya sebaiknya dilakukan di luar jam kerja. Nah, kenapa? Karena jam kerja itu yang paling utama untuk dilakukan adalah mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian di dalam menangani urusan yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak Ibu bekerja di kantor untuk mengurus urusan-urusan itu adalah ibadah. Dan karena urusan yang Bapak Ibu pegang ini sesuatu yang menyangkut hajat hidup begitu banyak orang, menyangkut nasib kemaslahatan, kesentosaan, kesejahteraan dari begitu banyak orang, maka ibadah Bapak Ibu dalam bentuk bekerja di kantor, mengerjakan tugas itu punya bobot ibadah yang luar biasa besar. Maka dalam konteks Ramadan ini tentu yang lebih paling tepat kita katakan adalah bahwa ini harus kita jadikan kesempatan bagi para pemegang urusan seperti Bapak Ibu sekalian ini untuk lebih giat bekerja, lebih sungguh-sungguh menangani urusan-urusan yang ditanggung jawabi. Nah, mungkin ada orang yang yang mempertanyakan apakah bank konvensional seperti Bank Indonesia ini sesuai dengan syariah atau tidak. Kita mungkin di sana sini kadang-kadang masih mendengar pertanyaan seperti itu. Saya kira Bapak Ibu karena sudah sering pengajian, saya kira juga sudah sering mendengar bahwa walaupun memang ada ya katakanlah perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi cukup banyak ulama yang menyatakan bahwa bank konvensional itu sudah sesuai dengan syariat. Ya, di antara yang memegangi pandangan ini adalah salah seorangnya adalah Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz almarhum, Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menjabat sejak tahun 1999 sampai tahun 2014. Beliau bahkan mengembangkan sistem jaringan perbankan untuk pesantren beliau di sana dan cukup berhasil. Nah ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak kemudian terjebak dalam cara berpikir bahwa syariah itu sesuatu yang statis, sesuatu yang mati dan tertutup. Tidak, syariat itu sesuatu yang terbuka dan terus berkembang dalam manifestasinya. Karena para ulama tidak henti-hentinya akan terus beristihad untuk menjawab berbagai tantangan masyarakat dari zaman ke zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan di dalam Ramadan tahun 1443 ini kita semua sungguh mendapatkan limpahan berkah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga
tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Mari kita berdoa bersama dan kita awali dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fi 'ala kulli hal. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asraita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da ramat wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah a'inna wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma wa'id alaina ba'dahu ila fitratika allati faradta 'ala an-nas an nuqima wujuhana lid-dinil hanif lid-dinil qayyim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair kepada Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang telah menyampaikan tausiah sekaligus memimpin doa di siang hari ini. Semoga rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelimuti kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya izinkan kami mengumumkan pemenang kuasa atau kuis tebak kata menjelang puasa. Ya, kuis ini telah diadakan pada tanggal 25, 28, dan 29 Maret 2022 sebagai salah satu rangkaian acara Road to Ramadan 1443 Hijriah di Bank Indonesia. Sesaat lagi kami akan mengumumkan 30 orang pemenang. Dan Nadira, kayaknya Bapak Ibu dan rekan-rekan udah gak sabar nih ya. Tentunya kita juga di studio yang semua ikut kuis pada gak sabar ya Mas Rahmi ya. Benar, kita udah ngikutin email terus dan jawab terus ya Pak ya. Oke, langsung aja ini adalah pemenang dari kuis kuasa. Terlihat sudah di layar pemenang kuasa hari pertama. Selanjutnya, pemenang kuasa hari kedua. Dan pemenang kuasa hari ketiga.
Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk konfirmasi data dapat menghubungi Azfina melalui email azfina_putri@bi.go.id atau melalui WhatsApp, dicatat ya, 0812 2240 2580. Baik Bapak Ibu jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran, partisipasi, dan semangat Bapak Ibu yang luar biasa. Dan tentunya tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan dari acara siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kebersamaan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir kata saya Nadira Titalia dari Departemen Internasional beserta rekan saya. Dan saya Rahmi Mabruri dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami atas nama panitia penyelenggara pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu lah. Cek mikrofon kita ada nggak? Terima kasih Bu Desri, Pak Dodi, Bapak Ibu. Pak Gubernur daerah Masih, Semuanya ya. Pak Jaim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin Pak Gubernur. Pak Gubernur, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gubernur sekalian. Pelayanan dari pemerintah. Kalau dilihat kali berarti ada kali itu apa?